ini sekarang mungkin waktunya aku untuk menebus ketelatan selama ini yang udah aku tunda. Jadi aku sekarang bisa fokus untuk belajar. Sebenarnya sih apa ya, kalau rencana pindah sih udah lama ya, udah lama. Cuman kan aku kan kalau rumah itu kan sendiri ya, maksudnya aku sendirian kan, single kan, janda gitu loh. Jadi ya agak takut gitu kalau aku sendirian. Jadi ya aku lebih masih mikir-mikir sih kemarin-kemarin. Cuman ya udah yang simpel aja, aku di apartemen aja gitu selama ini. Cuman kayaknya ya berkat pandemi ini loh sebenarnya, berkat pandemi ini jadi aku mikirnya gila kalau di apartemen gue lama-lama botak. Lama-lama stres. Gak bisa nginjek tanah, gak boleh keluar kan, terus habis itu orang lebih banyak kerumunan kan gitu. Jadi untuk keluar pun jadi agak mikir gitu. Jadi ya kayaknya aku harus punya privacy gitu, dan aku harus punya tempat yang agak luas agar aku bisa berpikir dengan jernih dan bisa bisa tenang melewati pandemi ini gitu. Mungkin lebaran kali ini udah ada yang baru. Kayak Evelyn nggak dikenalin ke. Alhamdulillah sih, sebentar lagi aku kenalin dia pokoknya, tapi udah alhamdulillah udah ke jalan yang serius banget. Jadi akunya udah mulai berani sih. Dunia entertain kah? Dari dunia entertain? Entertain sih ya, entertain sih. Tapi iya di entertain, cuman beda divisi, maksudnya beda ini aja, beda kerjaan tapi ya tetap sama entertain. Maksudnya Indonesia, ada di Indonesia? Iya Indonesia. Mungkin kenapa belum dikenalin sampai sekarang kayak Evelyn? Ya kan lagi pandemi, harus jaga jarak, jadi nggak bisa kalau deket nanti yang ada nempel kan. Jadi ya sabar dulu, ya udah sekarang lewat video call aja dulu gitu. Udah berapa lama kenalnya sama yang sekarang? Udah sekitar 3 bulan kali ya, 3 bulan. Tapi 3 bulan, meskipun baru 3 bulan tapi udah ada niatan ke jenjang yang lebih serius. Udah insya Allah udah sih. Tapi nanti biar dari dianya aja langsung deh. Kalau aku yang ngomong kan ya kesannya nanti masa cewek yang lamar, kan nggak mungkin. Berarti artis Indonesia? Indonesia. Berarti orang-orang juga kenal semua gitu? Ya lihat aja nanti deh, lihat aja nanti ya. Kayak memang kayaknya terbukti nggak betah sendiri gitu ya? Iya, nggak betah. Aku pasti ditemenin sama teman-teman aku, kayak ada Ujung Opa juga, kayak Donggyun, ada Nadia juga. Jadi aku nggak bisa sendirian, aku orangnya memang harus sama teman-teman. Mungkin salah satu alasannya pengen cepet-cepet nikah lagi karena itu juga? Iya sih, pengen cepet-cepet punya anak kan semuanya. Jadi ya kalau punya anak kan nggak sepi. Itu udah ada target sendiri tuh, nikah kapan, punya anak mau kapan, udah ada andai-andainya mungkin kayak Evelyn? Tadinya sih sebenarnya ya jujur tahun ini pengen banget gitu nikah gitu, cuman kan kondisinya lagi kayak gini ya nggak mungkin dipaksain juga gitu. Ya insya Allah kalau misalnya secepatnya bisa ya tahun depan, ya kenapa enggak juga gitu, kalau memang orangnya udah siap ya nggak. Aku sih tinggal tergantung cowoknya aja gitu. Dan mungkin cowok yang sekarang kenal sama mantan suami Kak Evelyn? Enggak sih. Oh beda geng gitu ya? Beda geng. Beda geng. Mungkin kalau misalkan meskipun udah pisah tapi hubungannya masih baik-baik aja sama mantan suami? Masih baik-baik aja. Untuk pas mau lebaran sendiri biasanya maaf-maafan atau gimana Kak Evelyn? Kalau lebaran biasanya ya ngucapin sih. Sama siapa nih? Sama Kak Amin? Oh iya, ngucapin masih kok, masih maaf-maafan gitu. Ya karena kan dua-duanya kan, maksudnya ya kita nggak boleh dendam ya, jadi ya masih baik-baik aja. Tapi apa yang bikin Kak Evelyn ngerasa pengen langsung serius meskipun terbilang baru kenal gitu? Karena dianya serius sih. Yang sayang akan kalah dengan yang serius. Apa sih? Itu kuat. Masalah gue nih kalau ngomong serius diketawain. Iya. Bagus nih ntar. Emang maksudnya kelihatan dari mananya gitu serius? Ngerasain aja atau memang kelihatan dari perbuatannya? Iya dari perbuatannya, dari sikapnya gitu. Tapi kalau boleh nebak yang di Instagram bukan sih yang S itu apa ya? S. Nama Instagramnya? Yang udah pernah ketemu orang tuanya Kak Evelyn? Oh bukan, ada lagi. Oh ada lagi?
bukan itu mah memang sebenarnya dekat sebagai teman sih. Kalau yang ini memang benar-benar iya. Udah kenal sama keluarga berarti? Tapi belum sempet ya? Tapi Video udah call gitu? Video call gitu sih. Keluarganya dia kan tinggal di Indonesia, Kak Evelyn udah sempet ketemu keluarganya mungkin? Belum ya. Kalau keluarganya belum, tapi lewat paling telepon gitu aja sih. Oke, mungkin Kak Evelyn terakhir ada yang mau disampaikan nggak sih ke pemirsa yang jalanin Lebaran masih di rumah, nggak mudik, misalnya tetap sabar atau gimana? Ya, untuk semua pemirsa yang yang nggak bisa mudik dan harus Lebaran di Jakarta, ya nikmatin aja, sabar-sabar aja. Aku yakin abis ini nanti semuanya bakalan lebih berkah ya, lebih ada sesuatu yang mungkin ya, kalau ada cobaan kan pasti kan nanti kan dibalas dengan kebahagiaan ya. Nanti aku percaya itu, jadi ya udah nikmatin aja. Ini semuanya mungkin memang pembelajaran buat kita semua. Semua kan sekarang jadi serba sensitif ya. Jadi benar-benar jaga kebersihan, benar-benar dikit-dikit pakai hand sanitizer tuh, ya kan. Terus dikit-dikit cuci tangan kan, dikit-dikit pakai masker. Oh masya Allah, itu aku benar-benar sebenarnya senang banget sih, karena aku pun gitu jadinya lebih sensitif soalnya. Jadi itu hal yang baik bukan sebenarnya gitu. Jadi memang ya ambil aja positifnya gitu. Jadi nanti kedepannya walaupun mau amit-amit ya ada apapun yang terjadi, nanti kita udah punya mental yang siap dan kita sudah belajar dari pandemi ini. Jadi segala sesuatunya bakalan lebih bisa cepat menangani dan kita lebih bisa gampang untuk lebih tenang ya. Next bisa lebih tenang untuk menghadapinya. Kak Evelyn, ada yang ketinggalan. Bulan ini belajar Iqra. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Itu aku kan memang seperti tadi aku bilang, aku kan di apartemen stres banget tuh kemarin ya, bener-bener gak bisa keluar segala macam gitu. Jadi ya udah, aku akhirnya daripada aku kosong ya, otaknya kosong kan, ya udah aku masukin dengan hal-hal yang positif. Ya udah aku akhirnya belajar Iqra. Terus aku belajar ngaji ya dari Iqra dulu tapi gitu. Terus aku bingung nih mau nyari gurunya gimana, karena kan soalnya kan lagi pandemi kayak gini, jalannya yang mau datang ke rumah kemarin soalnya masih agak gencar-gencarnya kan. Jadi ya udah akhirnya aku tanya, posting di Instagram, terus Kak Rahel langsung hubungin aku untuk suruh hubungin ke gurunya Kak Rahel Mariam. Jadi aku akhirnya diajarin sama gurunya Kak Rahel Mariam, Kak Caca nih dari Bandung. Alhamdulillah sih, ini aku lagi kayaknya minggu ini ya aku ada tes gitu. Gimana, susah nggak? Membingungkan nggak? Awalnya sih bingung banget, aku pusing banget, tapi ya kalau misalnya kita memang niatnya memang mau ngapalin bener-bener, sebenarnya segala sesuatunya pasti bakalan ada dikasih kemudahan ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah aku gampang untuk ngelewatinnya gitu, maksudnya gitu. Udah mau selesai Iqra-nya berarti. Ini tes apa nih? Ini sekarang tes ini yang huruf hijayah ya, yang ya pokoknya ngelihat buku semuanya udah harus bisa ngejawab gitu. Berarti meskipun nggak terbatas usia gitu ya, Kak Evelyn pun nggak ada rasa gimana gitu? Nggak ada. Aku malah justru mungkin belajar dari Iqra itu mungkin kalau bisa dibilang untuk anak-anak yang umur yang masih kecil ya. Tapi kan ya gimana, aku waktu masih kecil kan aku tinggal di Jepang ya, jadi kan jauh dari agama ya, jujur aja gitu. Karena kan lingkungan aku juga banyak yang nggak punya agama. Jadi ya aku nggak ada yang, maksudnya lingkungan aku tidak mendorong aku untuk, maksudnya ya tidak lingkungan aku tuh tidak mendukung. Sebenarnya mereka nggak salah, cuman kan akunya juga masih kecil, jadi kan harusnya lebih, mungkin kalau misalnya aku di tempat yang tepat mungkin seperti sekarang, mungkin aku bisa lebih belajar lebih cepat. Tapi ya nggak apa-apa, ini sekarang mungkin waktunya aku untuk menebus ketelatan selama ini yang udah aku tunda. Jadi aku sekarang bisa fokus untuk belajar ngaji, dan insya Allah aku pengen bisa baca Al-Quran sih, karena kan ya
satu sisi terus apa namanya, karena kan aku juga kan anak aku kan pernah apa namanya, anak aku kan pernah punya anak terus meninggal ya, jadi kan di dalam perut. Jadi aku mau doain, mau baca buku Yasinnya juga kan nggak bisa gitu kan, jadi kan maksudnya ya kan nggak bisa ya, jadi ya aku harus bisa itu juga gitu. Mungkin itu salah satu alasan biar. Iya, itu juga sih salah satunya gitu. Apa sih Kak Evelyn yang bikin Kak Evelyn langsung kayaknya banyak pekerjaan yang dilakukan tapi Kak Evelyn memilih untuk belajar baca Iqra? Karena dengan kita apa namanya, aku percaya ya kalau misalnya kita di kondisi seperti ini makin melakukan hal yang negatif, kayaknya takutnya malahan kita terjebak dengan sesuatu yang nanti merugikan kita sendiri. Jadi kalau aku lebih baik kenapa nggak mendekatkan ke hal-hal yang positif agar apa mental kita juga lebih tenang gitu loh. Karena ini kita tuh lagi berseteru sama mental nih, bener-bener mentalnya tuh bener-bener semua orang sih sebenarnya, bukan kita doang. Karena kan pasti banyak pekerjaan yang tertunda, terus yang di cancel, terus pemasukan juga kan pastinya berkurang gitu ya. Jadi itu mental kita tuh pasti bakalan kena banget sih. Jadi ya kita harus carinya itu ketenangan, bukan cari masalah. Udah ada masalah, masa kita carinya masalah lagi? Ya udah ada masalah ya kita carinya ya ketenangan gitu ya. Ketenangan itu apa ya? Kita meditasi, kita sering ngobrol sama Tuhan, bukan sama Allah. Terus kita sedikit demi sedikit, step by step ya, kita apa namanya, tambahin ilmu kita untuk ke hal yang positif. Itu aja sih menurut.